Istanbul menjadi saksi bisu kesuksesan Manchester City memenangkan Champions League. Kebahagiaan Pep Guardiola langsung terpancar indah, disertai dengan senyuman menawan. Ya, Guardiola bisa melepaskan beban berat di pundaknya selama ini. Pasalnya dia selalu diremehkan tak bisa membawa Manchester City mengangkat trofi si kuping besar. Guardiola berhak bahagia, karena ini merupakan trofi prestisius yang diidam-idamkannya selama ini. Tak bisa menampik jika kesuksesan ini merupakan buah dari kerja keras Guardiola. Ratusan hingga miliaran juta euro sudah dihabiskannya untuk memenuhi ambisinya. Bagaimanakah perjalanan Manchester City bisa memenangkan trofi Champions League pertamanya? Keterpurukan Manchester City. Manchester City pernah merasakan masa-masa sulit di era 90 hingga 2000-an. Klub kecil yang ada di kota Manchester itu hanyalah berstatus sebagai tim mediocre di Britania Raya. Kondisi memprihatinkan itu berbeda jauh dengan sang kakak sekaligus rival sekota nan abadi, Manchester United. Di era tersebut, The Red Devil memang sedang memasuki masa-masa kejayaan. Mereka menjadi penguasa kota Manchester dengan memborong banyak trofi bergengsi. Yang paling membekas diingatan adalah ketika The Red Devil memenangkan treble winner. Sir Alex Ferguson menjadi otak di balik meroketnya setan merah, meraih treble winner di tahun 1999. Kala itu Manchester United berhasil memenangkan Liga Premier, Piala FA, hingga Champions League. Di Liga Premier, The Red Devil bahkan mampu membuat Arsenal tak berdaya. Saat itu Manchester United memuncaki klasemen dengan unggul 1 poin atas The Gunners. Sementara di Piala FA, The Red Devil harus berjuang mati-matian. Mereka kala itu harus menghadapi ganasnya Newcastle United untuk memperebutkan trofi si kuping lebar. Perjuangan setan merah menggapai trofi terakhir juga tak mudah. Stadion Camp Nou jadi saksi bisu sejarah mereka, yang mengantarkan The Red Devil memenangkan si kuping besar. Kala itu mereka menang dramatis dengan mampu menekuk Bayern Munchen 2-1. Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer menjadi bintang kemenangan The Red Devil. Kedua legenda yang tak lekang oleh waktu ini masing-masing mencetak 1 gol di detik-detik terakhir. Sir Alex Ferguson nampak emosi saat berada di ruang ganti. Kala itu The Red Devil harus tertinggal 1 gol setelah Mario Basler mencetak gol cepat. Piala itu hanya 2 meter jauhnya dari kalian, tapi kalau kalah mustahil Anda bisa menyentuhnya. Kemenangan dramatis yang diraih membuat pemain Bayern Munchen, Samuel Kofur, tak bisa mengucapkan satu pepatah pun. Dia menaruhkan dendam yang amat luar biasa di dalam hatinya. Saya tak mau melihat pertandingan itu lagi, meski teman-teman saya mengabari kalau pertandingan ini disiarkan lagi di televisi. Pertandingan yang menghasilkan rasa sakit dalam hati saya. Sementara komentar berbeda dilontarkan oleh Sir Alex Ferguson yang mengatakan ini momen terbaik dalam karirnya selama mengasuh Manchester United. Tak perlu untuk mencari situasi lain, karena itu adalah momen penobatan gelar Liga Champions saya. Saya sudah memenangkan Piala Winners 2 kali, tapi saya tak pernah memenangkan Liga Champions, ujar Sir Alex Ferguson. Keadaan Manchester City semakin tak terkondisi setelah Manchester United memenangkan treble winner. Pasalnya, The Citizens tidak mampu membuat banyak di musim 1999-2000. Kala itu Manchester City harus terdegradasi dari kompetisi Liga Premier Inggris. 1 musim berikutnya, The Citizens kembali promosi di musim 2000-2001. Kesuksesan Manchester City promosi mendapat ucapan selamat dari Sir Alex Ferguson. Fergie menelponku semalam untuk mengucapkan semoga kami beruntung. Dia mengatakan dia menantikan derby musim depan, kata Joe Royle dikutip dari Telegraph. Dalam persiapannya promosi di Premier League, Manchester City sudah merekrut George Weah. Dia merupakan striker ganas yang baru mendapatkan Ballon d'Or di tahun 1995. Selain Weah, ada nama lainnya seperti Richard Dunn, Alf-Ing Haaland, lalu Paulo Wanchope. Walaupun sudah diisi pemain bintang, tak menjamin Manchester City jadi lebih baik.
Pasalnya, Manchester City harus kembali terdegradasi di musim 2000-2001. Sebab saat itu The Citizens tampil buruk dengan hanya menang dengan 8 kali serta kalah 20 kali. Kurangnya chemistry jadi permasalahan utama mereka alami keterpurukan. Keadaan skuad saat itu tercampur dengan pemain-pemain lama hingga pemain baru. Dengan hasil buruk itu, pelatih mereka, yakni Joe Royle, dipecat dan digantikan oleh Kevin Keegan. Bersama Keegan, Manchester City kembali bangkit dan promosi kembali di musim 2002-2003. Sejak promosi di musim 2002-2003, Manchester City sudah tidak pernah lagi mengalami degradasi hingga saat ini. Mulai bangkit. Manchester City perlahan mulai bangkit setelah diakuisisi oleh Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan. Dia adalah salah anggota dari keluarga kerajaan Abu Dhabi. Melalui perusahaannya, yakni Abu Dhabi United Group, dia resmi merampungkan pembelian Manchester City seharga 210 juta pound sterling atau senilai 4 triliun rupiah. Namun, ada kisah unik di balik pembelian skuad The Citizens ini. Saat itu dia lebih tertarik untuk membeli saham Liverpool yang saat itu dianggap lebih menjanjikan. Akan tetapi, manajemen The Reds tak menemui kata sepakat dengan pengusaha minyak kaya raya itu. Saat resmi mengakuisisi Manchester City, dirinya menginvestasikan dana mencapai 2,5 miliar euro atau senilai 40 triliun rupiah untuk membangun The Citizens dari awal. Dia merencanakan dana tersebut untuk mendatangkan beberapa pemain, memperbaiki fasilitas stadion, hingga merekrut pelatih anyar yakni Mark Hughes. Di musim pertamanya mengelola Manchester City, Sheikh Mansur belanja besar dengan mendatangkan 12 pemain. Pemain yang didatangkan adalah Robinho, Nigel de Jong, Vincent Kompany, hingga Paulo Zabaleta. Semua pemain ini didatangkan dengan mengeluarkan mahar yang bombastis, yakni 157 juta euro. Sheikh Mansur berharap semua pemain yang didatangkan diharapkan bisa menjadi fondasi kuat. Saya berharap mereka semua bisa melakukan yang terbaik bagi klub, sehingga Manchester City bisa perlahan lebih baik dari musim sebelumnya. Untuk posisi pelatih, manajemen tetap mempercayakan kepada Mark Hughes. Pelatih Wales ini ditunjuk sebelum Manchester City melakukan proses akuisisi. Khusus untuk Robinho, paling dinantikan penampilannya di Premier League. Pemain asal Brazil ini memecahkan rekor transfer termahal skuad The Citizens dengan mahar 43 juta euro. Setelah datang, Robinho bilang, "Aku bahagia sudah bergabung dengan tim ini. Aku sudah nggak sabar ingin bermain dan membawa klub ini meraih keberhasilan." Walaupun sudah menginvestasikan banyak uang untuk membangun fondasi, Manchester City harus mengalami kegagalan di musim 2008-2009. Prestasi pasukan Mark Hughes nggak lebih baik dari musim sebelumnya. Mereka cuma berhasil finish di peringkat 10 dan gagal menembus zona Eropa. Akan tetapi, Hughes punya banyak catatan positif di musim pertamanya. Skuad The Citizens berhasil mengalahkan Arsenal 3-0 dan menumbangkan Liverpool di Anfield dengan skor 2-4. Hughes berucap, "Aku mengapresiasi semua perjuangan para pemain yang selalu jujur dalam bermain dan selalu memberikan semua yang mereka punya di lapangan." Manajemen tetap mempercayai sang manajer meski gagal di musim pertamanya. Para fans banyak yang mempertanyakan alasan itu karena mereka nggak ada kemajuan saat dilatih Hughes. Musim kedua pelatih 59 tahun itu berakhir cukup indah dengan finish di posisi 5 klasemen. Waktu itu mereka berhasil mengamankan 1 tiket untuk bermain di Europa League. Kelolosan ke Liga Eropa nggak menjamin posisi Mark Hughes aman di kursi pelatih. Manajer kelahiran Ruobon harus dipecat setelah gagal memenuhi ekspektasi manajemen. Di tahun 2011, manajemen memutuskan untuk menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih anyar. Manajemen berharap mantan pelatih Inter Milan ini bisa membawa kesuksesan bagi Manchester City. Pada era kepelatihannya, Mancini memboyong beberapa pemain top. Ada Edin Dzeko, David Silva, Alexander Kolarov, Yaya Toure, hingga Mario Balotelli yang dibawa dari skuad Nerazzurri. Semua pemain didatangkan dengan mahar besar sekitar 183 juta euro. Selain itu, Manchester City di tahun ini juga mendapatkan suntikan dana dari maskapai Etihad yang berasal dari Uni Emirat Arab. Nilai kesepakatan kedua belah pihak mencapai 400 juta euro untuk kerjasama selama 10 tahun.
Di dalam kesepakatannya, terdapat syarat mengganti nama Stadion City of Manchester menjadi Etihad Stadium. Namun menurut BBC, kerjasama ini banyak mengundang komentar dari banyak pihak. Mereka menganggap itu cara Sheikh Mansur untuk mengakali pencucian uang atau financial fair play. Dengan diperkuat duit sultan, Manchester City perlahan bisa juara Premier League di musim 2011-2012. Saat itu The Citizens memiliki jumlah poin yang sama dengan sang rival Manchester United, yakni 86 poin. Penentuan juara ditentukan pada laga terakhir. Saat itu Manchester City akan berhadapan dengan Queen's Park Rangers, sedangkan Manchester United akan melawat ke kandang Sunderland. Manchester City harus menang di laga ini. Pasalnya, jika kalah, mereka akan disalib skuad setan merah. Saat laga dimulai, The Citizen unggul duluan melalui Pablo Zabaleta di menit ke-39. Di babak kedua, QPR tak tinggal diam. Mereka tampil lebih menekan hingga bisa membobol gawang Joe Hart sebanyak 2 kali. Pada menit 48 melalui Djibril Cisse dan 66 melalui Jamie Mackie. Edin Dzeko berhasil mencetak gol di 3 menit sebelum waktu habis. Lalu secara mengejutkan, melalui skema counter-attack, Sergio Aguero berhasil mencetak gol di menit akhir melalui umpan dari Mario Balotelli. Hasil ini membuat fans dan pemain Manchester United yang awalnya kegirangan jadi hening. Pasalnya mereka sudah menang duluan saat laga kontra Sunderland dengan skor 1-0. Kemenangan ini sukses membuat Manchester City meraih trofi Liga Inggris ketiga sejak 44 tahun yang lalu. Manchester City merupakan salah satu klub yang sangat serius dalam mengembangkan bakat muda. Sejak diambil alih Sheikh Mansur, skuad The Citizen sangat fokus dengan aspek ini. Tahun 2014 lalu mereka mendirikan akademi yang bernama City Football Academy atau CFA. Akademi ini dirancang untuk mengembangkan bakat dari umur 5 tahun. Berfasilitas mewah seperti komplek latihan yang memiliki 16 lapangan yang berkapasitas 7.000 penonton. Mereka juga memiliki sekolah dan asrama untuk menunjang pendidikan bakat muda. Selanjutnya, Manchester City juga memutuskan untuk mengubah logo menjadi lebih modern di tahun 2015. Manajemen beralasan, logo lama banyak mendapat kritik dari para fans. Selain itu, logo lama juga menentang ketentuan hukum untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Logo ini disesuaikan dengan visi misi dan ambisi klub untuk menjadi lebih baik di masa depan. Keganasan era Pep Guardiola. Setelah silih berganti menjalani berbagai era pelatih, Manchester City menggemparkan publik sepak bola dunia dengan penunjukan Pep Guardiola. Guardiola menggantikan posisi Manuel Pellegrini yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Pria asal Spanyol itu tak memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Saat itu Guardiola menjadi rebutan banyak klub raksasa Eropa, tak terkecuali Manchester United. Namun hebatnya Manchester City mampu meluluhkan hati Guardiola untuk bergabung. Di awal kedatangannya, ex-Barcelona itu digadang bakal gagal mengangkat performa Manchester City. Akan tetapi dia tak menghiraukan sedikit pun cacian yang ditujukan kepadanya. Guardiola bertekad ingin menjadikan Manchester City seperti Juventus, Barcelona, dan Bayern Munchen yang bisa menguasai kompetisi domestik. Sekarang penting untuk bersaing di semua kompetisi. Disitulah klub besar yang menjadi pembedanya. Mereka bisa bersaing memperebutkan gelar domestik karena mereka yang terbaik. Demi menunjang ambisi besar itu, Guardiola langsung menyusun beberapa plan. Salah satunya dengan merombak skuad Manchester City dengan mendatangkan Ilkay Gundogan. Tak hanya Gundogan, The Citizens juga mendatangkan Nolito, Aaron Moy, Alexander Zinchenko, hingga Leroy Sané. Gundogan mengungkapkan jika Guardiola jadi alasan dia bergabung ke Etihad Stadium. Saya pernah berpikir satu tim dengannya. Membuat saya lebih baik karena saya sering melihat dia di Jerman dan Barcelona. Pep Guardiola dikenal sebagai pelatih yang teguh dengan prinsip dalam sepak bola. Pelatih Spanyol ini nggak segan mendepak pemain jika nggak sesuai dengan keinginannya. Meskipun pemain tersebut telah berjasa bagi klub, sang pelatih tak mempedulikan itu. Joe Hart menjadi korban pertama yang mulai disingkirkannya mulai dari 2016 lalu. Pep Guardiola lebih memilih mendatangkan Claudio Bravo dari Barcelona. Kiper asal Chile itu sesuai dengan keinginan sang manajer karena punya kemampuan distribusi yang baik. Selain itu ada Yaya Toure yang kehilangan tempatnya sejak Guardiola bergabung.
Pada 2018, pemain Pantai Gading ini memutuskan untuk hengkang. Usai hengkang, Dimitri Šelić, agen Yaya Toure menyebut Pep Guardiola akan dikutuk karena memperlakukan Toure dengan buruk. Padahal klienku merupakan tulang punggung secara bertahun-tahun, ujarnya. Di musim pertamanya menukangi Manchester City, Pep Guardiola harus alami kegagalan. Saat itu mantan pelatih Barcelona ini cuma mampu membawa Manchester City finish di posisi 3. Gagalnya Guardiola mendapat kritikan dari beberapa media Inggris, salah satunya Mirror. Di situ disebutkan, Pep Guardiola tak cocok melatih tim Inggris dengan taktik tiki-taka yang dimilikinya. Pembelaan langsung datang dari ex-pelatih Manchester United 2016, Louis van Gaal. Dia menyebut, media Inggris sangat kejam, jadi jangan pernah dipedulikan, ucapnya. Kritikan dari media Inggris ini berpatokan pada rekam jejak Pep Guardiola. Pelatih kelahiran Saint-Pidor ini cuma melatih tim dari Liga Spanyol dan Liga Jerman. Selain itu, tim yang dilatih juga sudah berisi banyak bintang, seperti Lionel Messi di Barcelona dan Frank Ribery saat menahkodai Bayern Munchen. Di musim keduanya, Pep Guardiola berakhir dengan indah. Manchester City saat itu berhasil meraih trofi kedua Premier League sepanjang sejarah. Hal itu banyak dipandang wajar, sebab skuad asuhan Pep Guardiola banyak berisikan tim nama bintang, seperti Vincent Kompany, David Silva, Kevin De Bruyne, hingga Sergio Aguero. Usai juara, Pep Guardiola bilang, "Timku sangat luar biasa. Mereka pantas meraih gelar dan merayakannya bersama para fans yang sudah sabar menunggu gelar ini." Musim selanjutnya, pasukan The Citizens kembali berambisi untuk memenangkan gelar. Ambisi berhasil diwujudkan pada tahun 2019 dengan meraih gelar kedua Pep Guardiola di Liga Inggris. Namun kegemilangan ini gagal dilanjutkan di musim 2019-2020. Saat itu Manchester City cuma menempati peringkat kedua dengan jarak poin 18 poin dari Liverpool. Kegagalan ini nggak membuat Pep Guardiola kesal dengan yang diraih. Dia bilang, "Aku dan para pemain sudah berjuang sekeras mungkin di kompetisi musim ini." Dia juga memuji Klopp. Liverpool sangat pantas meraih gelar ini dengan pelatih hebat yang punya ciri khas sendiri. Mari bersaing lagi di musim depan dan memainkan musim yang hebat, kata Guardiola. Manchester City berhasil bangkit setelah alami kegagalan di tahun 2020. Skuad asuhan Pep Guardiola berhasil meraih gelar secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2022. Kehebatan ini didukung oleh para pemain hebat seperti Ruben Dias, Rodri, hingga Jack Grealish. Selain itu, mereka juga diberi asupan yang melimpah oleh manajemen. Usai keberhasilannya meraih trofi, Guardiola bilang, "Mendapatkan gelar Liga Inggris sekarang merupakan keahlianku." Dia juga ditanya tentang Liga Champions. "Kompetisi tersebut sangat sulit, namun aku akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkannya." Memenangkan Liga Champions pertama. Kesuksesan The Citizens di Britania Raya tak menjamin mereka beruntung di Eropa. Beberapa kali Manchester City mengalami nasib tragis dengan gagal mengangkat trofi si kuping besar. Kehadiran Guardiola tidak menjamin mereka bisa menguasai daratan Eropa. Waktu demi waktu berlalu, pencapaian The Citizens hanya sampai di partai perempat final saja. Keganasan Manchester City di bawah Guardiola baru terlihat di musim 2019-2020. Kala itu mereka menggemparkan jagat raya dengan mengalahkan sang raja Real Madrid. Namun sayang, langkah pasukan kapal terhenti di partai perempat final. Saat itu The Citizens disingkirkan oleh Olympique Lyon yang diperkuat dengan nama-nama beken. The Citizens bisa mengambil pelajaran dari kegagalan di musim tersebut. Pada akhirnya mereka bisa menembus partai final pertamanya di musim 2020-2021. Sayang, lagi-lagi mereka kalah mental dari Chelsea yang bisa memenangkan laga dengan skor 0-1. Pep Guardiola mengakui jika ini bukanlah kegagalan dan akhir dari semuanya. Man City membuat langkah yang maju di musim lalu. Kami mengalami banyak perkembangan. Orang-orang banyak yang mengatakan jika Man City telah gagal, namun kami tak menyebut kalau ini adalah sebuah kegagalan. Sekarang kami memulai yang baru dan setiap tim ingin menang. Kami akan mencoba untuk memenangkannya.
Demi bisa keluar dari kegagalan, Guardiola mulai menyusun beberapa plan. Salah satunya mendatangkan Erling Haaland yang tampil menggila berseragam Borussia Dortmund. Haaland melengkapi kepingan puzzle yang dibutuhkan skuad The Citizens. Tak disangka, pemain yang identik dengan rambut pirang itu mengganas saat berseragam biru laut. Berbagai rekor tak masuk akal berhasil dicatatkan oleh bomber Norwegia itu. Termasuk berhasil mengalahkan rekor Andy Cole dan Alan Shearer dengan torehan 34 gol yang bertahan selama bertahun-tahun. Sebagai penutup Premier League, ex-RB Salzburg itu telah melesakkan 36 gol. Dibutuhkannya Haaland itu disinyalir karena Guardiola kerap dikritik. Pasalnya dia selalu menerapkan formasi tanpa kehadiran striker murni. Guardiola angkat bicara dengan menyebut formasi itu merupakan keputusan terbaiknya. Banyak yang tak menyangka jika Haaland pernah terpikir untuk angkat koper dari Etihad Stadium. Kisah itu berawal ketika Manchester City didakwa oleh Liga Inggris karena mengakali financial fair play. The Citizens diduga telah melanggar aturan tersebut sejak 9 musim yang lalu. Saat itu mereka terancam mendapat hukuman berat seperti pengurangan poin hingga terdegradasi ke Championship. Tak ayal kasus itu sempat membuat kondisi Manchester City kacau balau. Selain berpeluang ditinggal Haaland, mereka juga berpeluang ditinggal Pep Guardiola. Rumor kepergian Pep Guardiola hanyalah isapan jempol belaka. Hingga saat ini, pelatih berkepala pelontos itu masih menyatakan sumpah setianya bertahan di Manchester City. Sebaliknya, Guardiola justru mempersembahkan treble winner untuk Manchester City. Terbaru, pelatih Spanyol ini sukses mengantarkan The Citizens meraih trofi si kuping besar. Di laga finalnya, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan memperdaya Inter Milan dengan keunggulan tipis 1-0. Gol tunggal di laga itu dilesakkan melalui Rodri di menit 68 pertandingan. Gelar juara ini jadi pelepas dahaga Manchester City setelah gagal selama bertahun-tahun. Selain itu, gelar juara ini juga mampu memutus kutukan juara Yaya Toure. Saat itu, dukun Afrika mengkutuk Guardiola tak akan bisa memenangkan trofi Liga Champions. Alasannya, Guardiola jarang memberikan menit bermain sejak era kepelatihannya. Kini, kutukan tersebut telah dicabut, di mana Toure menjagokan Manchester City juara. Setelah memenangkan trofi si kuping besar, Pep Guardiola tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia bilang kalau ini merupakan hasil dari kerja keras para pemain dan juga staf. Mantan pelatih Barcelona itu berhasrat bisa membawa The Citizens tampil konsisten di Eropa. Guardiola menyindir Real Madrid agar tetap harus waspada dan tidak tidur. Hati-hati Real Madrid, kami sedang dalam perjalanan. Jika kamu tertidur sebentar saja, kami akan menangkapmu. Guardiola juga mengingatkan timnya untuk tetap rendah hati. Para pemain yang girang bukan kepalang melakukan parade di kota Manchester. Hujan tak menghalangi para penggemar untuk tetap mendukung The Citizens. Dengan prestasi yang diraih saat ini, akankah Manchester City akan menjadi klub penguasa Eropa yang selalu menyulitkan?